wabarakatuh. Halo guys, ketemu dengan saya Waliul. Kali ini saya akan memperlihatkan video cara penggunaan inkubator bayi. Cus disimak ya, jangan lupa like inkubator. Silakan yang jauh mendekat berapa? Berapa kena laras? Depan duduk. Ya. Cara pemakaian alat ini. Apa yang sudah pernah pakai alat ini, Kak? Ada yang sudah pernah pakai? Sebagian. Barangkali kalau sudah pernah pakai, bahasa kasarnya, kisarannya sudah tahu cara pemakaiannya. Yang penting on off. Ya. Untuk alat ini, pertama kita dasar dulu pembersihan. Jadi kenapa kita harus dibersihkan alat ini? Supaya alat ini bisa steril nanti. Kalau steril, bayi yang lahir dan prematur nanti insya Allah tidak akan lama, cepat sembuhnya. Soalnya alatnya juga steril dan dijaga kesterilannya. Kebanyakan kami di Puskesmas, mohon maaf, karena di Puskesmas kan kebanyakan banyak yang jarang juga, pasti alatnya pasti kotor semua di sini. Pasti itu. Nggak pungkiri juga semua, nggak hanya Puskesmas, rumah sakit kadang juga kotor. Karena ya itu kesadaran untuk kebersihan alat. Misal kita nggak bersih, ada pasien dia tahu tentang kesehatan, ibu nanti dikomplain, gimana jawaban ibu? Pasti kan bingung, soalnya nanti alat itu kan kalau nggak bersih, kasihan juga pasien, apalagi bayi kan rentan sekali sama penyakit. Jadi kalau ya paling enggak lah dibersihkan kacanya ini dibersihkan. Paling kebanyakan itu di bawah ini, di bawahnya ini lupa dibersihkan. Kadang saya pernah lihat itu sampai ada kayak ya darah kecil lah, sedikit kecil ya, kayak sisa-sisanya infus gitu. Kasihan juga, namanya juga bayi, dia baru lahir di dunia, masa kita kasih pelayanan yang tidak memuaskan, kasihan juga. Terus ini namanya juga matras buat bayi. Ini matrasnya, usahakan kita juga bersihkan juga setelah kita pakai. Kenapa bersihkan? Itu tadi, soalnya bayi nanti takutnya kalau alat masih kotor kita pakai banyak kuman. Intinya kita sebelum melakukan bayi dimasukkan, lihat dulu alatnya bersih atau tidak, seperti itu. Terus habis itu ini ada kelembapannya. Ini kelembapannya. Biasanya ada alat, pernah ibu lihat alat yang di sampingnya ada airnya? Ya, itu sama juga fungsinya buat kelembapan. Kalau yang alat ini pakai busa. Ya, ini biasanya dibasahi kan, ibu-ibu. Ini juga diperhatikan karena kelembapan itu mempengaruhi juga di dalam chamber, seperti itu. Jadi kalau misal ini sudah terpakai 2 atau 3 pasien lah kelihatan kotor, jangankan kotor, kalau sudah ada bercak sedikit jamur, buang saja. Atau lebih baiknya ada pasien baru, kelembapannya besar baru, seperti itu. Lebih baiknya kalau ibu lagi tidak enak, 2 atau 3 pasien tidak masalah. Tergantung juga jangka waktunya. Kita harus perhatikan juga jangka waktunya. Misal sudah pasien kedua, jangka waktunya sudah 2 minggu, bisa ibu ganti aja. Karena kalau terlalu lembab, bakteri juga, ibu tahu sendiri, bapak tahu sendiri, bakteri berkembang biak pada suhu yang paling lembab. Terlalu lembab, bakteri juga bisa berkembang biak cepat. Itu. Ini untuk kelembabannya. Terus
Untuk ini biasanya alat ada dilengkapi dengan suhu skinnya. Jadi di sini alat tidak dilengkapi dengan suhu skin, dia cuma suhu chamber. Ada ibu pernah lihat di dalam itu ada kayak kabelnya yang buat ditempel di bayi, yaitu suhu skinnya. Untuk alat ini nggak ada suhu skinnya, cuma suhu dalam chamber. Jadi yang diatur suhu chambernya untuk alat ini. Kalau biasanya ada yang suhu buat skinnya, jadi bisa memonitor suhu dari bayi itu. Kalau ini untuk alat ini tidak ada suhu skinnya. Gitu. Terus pertama untuk menyalakan baby incubator seperti biasa kayak elektronik lainnya, kita masukkan jatuh daya. Itu jatuh daya kita masukkan, kita colok, baratnya kita colok ke listrik. Setelah itu kita tekan on, pasti akan bunyi tit. Itu artinya alat sudah siap digunakan dan siap disetting. Kita setting, bisa ini ada setting. Nah, ini setting. Ini setting. Ini apa yang atas yang merah? Yang merah ini ada yang tahu yang merah? Nah, ya, ibu tadi menjawab yang merah itu suhu dalam ruangannya. Jadi ini abaikan saja saat alat baru digunakan, baru nyala. Kita setting, misal ibu mau setting 32. Di sini kita setting 32. Ada yang pernah setting? Pegang? Ya, kita setting 32. Di sini ada, kita tekan 1 kali untuk komanya, 2 kali untuk satuan, 3 kali untuk puluhan, 4 kali untuk ratusan. Jadi kita setting 32. Setelah itu kita enter. Ya. Enter itu apa? Enter kan fungsinya buat alat ini biar jalan untuk mencapai suhu 32. Seperti itu. Kalau misal sudah sampai 32, di sini ada juga termometer. Semua ibu pasti di puskesmas nanti dilihat alatnya ada termometer enggak. Kenapa? Karena kita nggak bisa berpacu pada satu parameter ukur. Ini berhubungan dengan keselamatan bayi. Jadi paling enggak kalau nggak ada bisa lapor ke pihak yang berwenang buat ini toh, ya itu tolong ditambahkan termometer biar kita tahu mana, ibaratnya ibu nggak percaya sama ini, ada parameter selanjutnya kan kita bisa membandingkan. Karena gimana? Soalnya elektronik itu kan kita juga nggak tahu, sama kayak HP. HP kan meskipun kita beli baru, nggak mungkin langsung baik. HP kan kadang ada yang rusak, ada yang nggak bisa dicas kan, seperti itu. Sama kayak elektronik lainnya. Oke, ada yang tanyakan? Nggak ada. Terus di sini sambil kita nunggu suhu sampai 32, di sini ada indikator hack temperatur alarm. Ada yang tahu maksudnya? Ya, ini misal kita setting 32, dia di sini di alatnya itu disetting kan pakai microcontroller, itu disetting maksimal 30, misal 32. Dia melebihi 33 atau 34, dia akan bunyi. Nah, jadi kalau bunyi, ibu bisa perhatikan di sini suhunya berapa, di termometer suhunya berapa. Seperti itu. Kalau lagi ini tinggi juga, ini tinggi, ibu saya sarankan nggak usah dipakai alatnya. Seperti itu. Terus ada fan ini, fan failure. Ini fan artinya kipasnya. Jadi fungsi kipas apa? Misalnya ini failure kan nggak fungsi kipasnya. Dia fungsi kipas tadi yang dibilang sama Ilham itu, dia mengatur suhu di dalam chamber. Jadi sirkulasi di dalam chamber, suhunya berapa, seperti itu.
Ada yang tanyakan? Ya, sirkulasinya bisa sampai disirkulasi suhunya supaya baik. Jadi setiap sudut sama sudut paling enggak hampir sama 32 kayak gitu. Terus di sini ada satu parameter. Ini parameter untuk kelembapan. Kelembapan tadi kan berapa persen RH, satuannya RH. Ini misal nanti keluar lagi mati, mungkin ibu bisa cek nanti di puskesmas. Ini mati karena baterainya mungkin tadi bisa nyala, setelah itu mati sendiri mungkin baterainya. Nanti bisa dicek di puskesmas masing-masing mati atau tidak. Cara melepasnya bapak-bapak bisa nanti kita kasih tahu cara melepas alat ini, chambernya. Tinggal kita angkat aja untuk bisa buka ini belakangnya, ganti baterai. Jadi kalau masalah ganti baterai ini nggak usah panggil bapak teknisi dari Dinkes, cukup bapak atau ibu kalau bisa ngangkat ini tinggal ganti baterainya aja. Kalau masalah sudah dalam sini silakan panggil bapak dari Dinkes, seperti itu. Ada yang tanyakan? Kalau Sumatera sini tidak bisa juga. Tapi biasanya kalau kita melakukan kalibrasi, kalau masih suhunya 32, kita masih 32, insya Allah masih bisa, masih terjaga. Kan kalibrasi 1 tahun sekali. 1 tahun sekali kita melakukan kalibrasi itu, reaksinya 1 tahun. Kalau alat misal kita nggak ada sumatras, kita bisa lihat dari sini. Karena sirkulasinya kan terjaga. Kalau fannya nggak terjaga, sudah mati, berarti biasanya panas sekali atau tidak panas, seperti itu. Ada 2 kemungkinan. Ini kalau sudah 32, baru kita bayi masukkan, bayinya dimasukkan, bisa dimasukkan dari sini, tinggal masukkan saja. Setelah itu kita tutup, terserah. Biasanya bayi kan ibu bidan yang tahu prosedurnya, berapa bulan, berapa hari dia dimasukkan dalam inkubator. Kalau saya sih nggak tahu, soalnya bukan bidan. Jadi ibu bidan yang tahu berapa lama dimasukkan dalam inkubator. Ya, yang tahu bahasa medisnya kan ibu nanti. Kalau saya disaran sama Pak Ilham, mungkin cara pemakaian. Nanti misal kalau ada apa-apa bisa jadi kalau misal di rumah sakit tidak ada grounding, gampang ibu ngeceknya. Ada test pen, misal ibu terkejut toh, pegang di sini, kesetrum sedikit, ambil test pen, tahu test pen yang obeng yang bisa nyala itu, tajamkan sini aja, nyala enggak? Test pen yang menyala itu, jadi Kira berpenghamilan. itu dasarnya aja. Jadi kalau misal ibu lagi nyala gini kepegang, kok terkejut, ambil test pen atau bapak-bapak bisa disuruh, bisa cek, bisa dicek ada listriknya atau tidak, seperti itu. Cara gampangnya lah gitu. Nah, kalau misal ada, silakan panggil bapak dari Dinkes. Gimana solusinya? Ya. Terus tadi kenapa pakai stafol? Ya itu tadi kita bisa menjaga suhu menjaga tegangan di 220. Jadi tegangan di Indonesia itu 220. Bukan Indonesia sih, Asia Tenggara 220. Kalau di Eropa kan saya tadi bilang 110. Jadi kalau tegangan di 220, alat ibu insya Allah paling enggak 4 tahun 5 tahun bisa terjaga.
plus ibu paling rutin bersihkannya insya Allah 7 tahun 8 tahun kalau ibu rutin. Kalau misal tambah satu lagi, tambah UPS. Nah itu. Kalau misal ibu di sini kayak di Pulau 9 tadi kan katanya pakai genset. Kalau misal lagi listrik nyala, kan kita gampang pindah ke listrik kan masih ada UPS bisa jaga alatnya, nggak sampai mati. Seperti itu. Stafolnya juga fungsinya tadi jaga kestabilan dari listrikannya. Oke, kalau sudah 32,4. Nanti kalau misal ada masalah dia melebihi sampai berapa, ini kan indikatornya mati, indikator liter. Terus ibu bisa dicek di sini termometer. Ibaratnya sama selisihnya tidak terlalu jauh lah, bisa ibu lihat. Silakan di sini kebaca 32 lah, 32 koma. Karena kan di sini satuannya cuma nggak ada koma, jadi dia di antara 32 sama 33 antaranya itu. Sampai situ ada yang tanyakan atau tambah dari Pak Ilham? Ada yang tanyakan? Itu tombol yang kecil-kecil itu Kak, yang sebelah kiri kanan itu untuk Ini nanti bisa coba. Ini buat settingnya. Jadi misal 32 nanti di setting di ini turun 33, 32,5, 32,4. Kalau yang ini naik, yang tengah tombol setting. Nah nanti kalau misalnya ikut sini dulu, nggak tahu. Coba, nggak apa-apa. Daripada nanti di Puskesmas sampai Puskesmas tidak tahu. Ya, ini kan kita tekan setting. Nah, ini kan berubah kedipnya yang di bawah. Kali itu, Misal ibu minta 34. Turun, ya. Enter. Oke, siap. Kalau misal masih berkedip ini berarti masih minta di enter. Kalau stopwatch. Enter berarti dia nggak kedip kerja. Oke. Paham dulu? Ada yang tanyakan lagi? Terus cara benar dari Bapak Kadis tadi, kalau bisa diusahakan ada penutupnya. Dari pihak Puskesmas sendiri inisiatif toh ada penutup, soalnya di atas ini lubang, jadi kalau nggak ada penutup ada debu seperti itu. Pak, kalau bisa coba bagaimana bunyinya alarmnya kalau dia bermasalah supaya kami bisa terbiasa dengan bunyinya. Karena di sini sensornya di dalam ibu. Iya. Jadi coba segera bisa kalau dia bermasalah bagaimana. Mungkin alarm seperti ini alarmnya. Nah, seperti itu. Karena kalau punya jauh Iya. Tit gitu. Terus indikatornya menyala. Silakan telepon Bapak Dinkes. Kalau indikator dua ini menyala, silakan telepon Bapak Dinkes. Kalau tidak menyala, tidak masalah. Gunakan saja. Bisa. Kalau suhu ruangan tinggi, ini akan menyala ibu. Di bawah. Tergantung alatnya. Ada yang bunyi tit, ada yang bunyi tit, ada yang bunyi. Ya, tergantung ibu. Kalau misal bunyi toh, tinggal lihat indikator yang menyala yang mana. Itu aja. Karena dari alat ini disetting dua indikator masalah. Ya, yang bawah yang kipas, yang tengah untuk panas overheating. Kayak apa? Aspek. Ya, pentas itu kalau menyala. Kalau menyala berarti ada troubleshoot di dalam.
silakan telepon Bapak Dinkes, saya digunakan. Karena ada listrik, ibaratnya kayak listrik kena air gitu kan, di besi gini kan, itu tanganku. bisa juga bagi nanti digunakan. Grounding itu terhubung ke misalkan kalau dia terhubung ke grounding otomatis arus bocor yang ada di sini langsung dia buang ke bawah ke pembuahan. Jadi kalau misal di puskesmas sudah ada grounding, insya Allah aman. Apa bilang itu? Kalau nggak ada grounding, Grounding. kata Bapak Kadis tadi kan, insya Allah tahun ini akan diadakan penggroundingan. Nah, insya Allah tahun depan alat Bapak aman. Untuk yang berhubungan dengan besi, nggak semua, nggak cuma inkubator yang berhubungan dengan besi kan pasti bahaya juga sama listrik. Nah, karena di dalam juga ada rangkaian, takutnya pas didorong-dorong gini ada kabel pas ngelupas gitu nyentuh bodi, ada seperti itu. Terus ada juga nggak ada pembunyiannya juga bisa. Kelembabannya Ibu cukup basahi semua sampai basah. Sponnya. Dicelupkan aja. Tetap berair, nggak apa-apa. Nggak usah diperas. Karena di sini ada penampungnya kan, penampungnya. Cuma taruh di dalam, dimasukkan air juga bisa. Lebih amannya, lebih amannya pakai air Aquades. Karena saya juga nggak tahu kan air di sini berkapur atau tidak. Kapur. Santai. Kalau berkapur, Askar tidak tahu. bakteri juga cepat. Askar aman. Ada yang tanyakan? Aku bagus juga aku. Tabung mana? Ini bukan tabung, ini sirkulasi. Ini di dalam sini ada sensornya, sensor suhu. Ini. jadi ini ada dua lubang yang dari bawah ini kan dua chamber. Ada dua chamber, ada di atas untuk tempat bayi, ada chamber di bawah untuk heater sama kipas. Jadi saya tidak tahu bagaimana sirkulasinya, yang penting dia heater itu dikipasi oleh blower, dia akan keluar di sini, keluar di lubang ini, dia akan masuk di sini untuk kelembabannya, dia akan bisa lagi, jadi dia sirkulasinya kita. Ya. Berarti jangan sampai yang kena yang ada karetnya kalau alkohol, karena bisa kalau semua terkena alkohol pasti akan ini. Kalau bisa bersihkan ini lepas ini, lepas tadi dong. Ini bersihkan sendirian. Terus cara ngangkatnya Pak, kalau mau tahu itu baterainya tadi gimana cara ngangkatnya? Matikan dulu ya. Di kiri kanan ini ada penguncinya. Kita tinggal lepas. Kalau bisa 2 orang yang angkat. Pindah rumah. Kayak lepas remote TV. Tidak bisa dari depan Pak, nggak sampai tahun itu. Dari depan itu Kan masuk. bisa sih. Iya. Tapi kan dari belakang di sini. Lebih enaknya diangkat. Nah, kalau depan kan susah. Apalagi lewat sini. Kalau lewat sini kan agak
Bisa, tapi kan kita harus nengok ke belakang baterai. Kalau 2 orang kan satu pegangnya satu lagi, enak gitu. Terus misal selama 1 bulan nggak ada pasien, apa yang kita lakukan? Bersihkan. Dan paling nggak minimal 1 minggu alat dinyalakan 1 kali minimal. Nah, minimal itu. Ya. Aku tahan apa gitu. Tergantung Bapak. Misal kita nyalakan toh, nyalakan. Minta kita setting 32, nyalakan 32 aja sampai paling enggak 1 jam lah, selesai matikan. Atau enggak 3 hari sekali, atau 2 hari sekali, atau kalau lagi sibuk-sibuknya 1 minggu sekali nggak apa-apa. Yang penting selama 1 minggu alat nyala. Sama kayak kita punya elektronik, sama kayak kita punya motor. Sudah sama toh, kalau motor nggak pernah kita nyalakan ngadet juga. Gila sih. Ini 49%, ini indikator kelembapannya. Jadi kelembapannya 49%. Sekitar 50 lah, tidak masalah. 40 sampai 60 normal. Capek, Mak. Jadi misal ibu di kayak tadi di Pulau 9 tidak pernah ada pasien, usahakan ibu 1 minggu sekali lah. Kalau lagi sibuk-sibuknya, kalau lagi free ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Sambil kalau untuk pembersihan, ya itu tadi, kalau misal nggak ada pasien selama 1 bulan, sambil dinyalakan, sebelum dinyalakan dibersihkan, sambil dicek air tadi ada jamur atau tidak. Kalau misal nggak ada pasien selama 1 bulan, mending diambil saja itu busanya, keringkan saja. Dijemur kembali, janganlah, karena Ganti. bakterinya juga kan ada juga di situ jamur. Usahakan ganti baru. Ya. Paling nggak inilah 1 pasien 1 busa, ya, 1 spon. Siapa yang kembali? Nanti koordinasi sama Dinkes ini saja. Koordinasi Pak, sponnya. Kalau ini mati, kemungkinan baterainya habis. Iya, kalau nggak dipakai tetap nyala terus. Tidak ada on off-nya. Untuk alat ini, tidak ada on off. Kayak jam tangan. Bulan tapi ya bisa. Oh iya ada yang bisa. Tapi itu menyala dan kalau nyalanya di belakang itu bidan baterainya menyala. Kalau mati kan dia tidak menyala. Yang mau lihat silahkan ke belakang. Dilihat. Oke, ini. Iya, kecil. Ada 2. Putar. Kalau misal mau beli pas habis bisa kita lepas ini, kita bawa ke toko. Kalau misal ibu ragu-ragu, tinggal lepas aja, dicungkit. Mending 2 orang dong, angkatnya nanti gampang, ada yang mungkin ada yang pegang. Lepas sama, lepasnya kayak ini ada petunjuknya. Buka saja. Jangan duduk sendiri. Terserah ibu, enaknya gimana? Seperti itu juga bisa. Bisa.
Iya bisa. Kalau ibu nggak ribet, misal kalau ada pasien terlalu buru-buru kan ribet juga nanti. Nah, terserah ibu enaknya gimana. Siasati seenaknya itulah, enaknya gimana, segampangnya gimana. Yang penting sekarang tahu cara mengoperasikannya. Dan ditanyakan itu susah, jangan. Semua alat itu metodenya sama. Semua alat metodenya sama. Kayak dari inkubator ini sama merek yang lain. Misal ini merek Polimedic, ada merek GA, semua sama. Cuma bedanya mungkin di pengaturannya aja. Itu aja. Ini kan masukkan tangan aja, tidak kan? Nah, kalau yang besar kan dan masukkan bayi. Nah. Ini dua naik turun atas. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ada unek-unek barangkali ini? Ini, ya, ini buat sel-sel, buat infus, kedua oksigen. Ya, ini kan buat media saja. Ya. Ada yang tanyakan? Atau unek-unek pengen coba sendiri silakan. Kalau kita putar ke sini, dia oksigen normal dari luar ruangan masuk ke dalam. Tapi kalau seumpama kelembaban udaranya terlalu tinggi, bisa kita kasih O2. Jadi tabung O2 kita masukkan ke sini, kita tutup. Jadi untuk sirkulasi udara luarnya lebih bagus lagi. Iya, langsung selang ada di sini, ya kan? Tinggi kelembabannya, Iya, nggak usah pakai oksigen dari luar ya? Iya. Jadi dibantu sama oksigen tabung. Iya. Tergantung tabung ibu berapa liter karena untuk sirkulasi. Iya, kalau bebannya. Kalau dia sudah lewat dari 70, lewat dari 60, kita kasih tambahkan oksigen dari tabung. Bersihkan, nggak masalah ibu. Mau pakai tisu basah nggak masalah. Yang penting, misal ibu bersihkan pakai tisu basah, masih ada noda atau apa, usahakan pakai alkohol. Nah, kalau sudah tisu basah sudah kelihatan bersih loh, ya pakai alkohol cuma sekali. Kan biar steril juga. Fungsinya alkohol steril juga. Terus tisu basah kan juga ada alkoholnya sebenarnya, tapi kan nggak terlalu persennya kan nggak terlalu tinggi. Jadi bakteri juga ada yang mati di berapa persen alkohol. Kebanyakan pengalaman saya di puskesmas yang ada di Indonesia, dia mengabaikan kebersihan dari alat. Karena sekarang di Indonesia puskesmas kan yang rujuk perawatan nomor 1. Jadi sebelum ke rumah sakit kan ke puskesmas dulu. Kalau jauh dari rumah sakit, pelayanan pertama. Jadi kalau bisa bukan hanya inkubator saja, saran saya alat-alat yang lain paling enggak ada inisiatif dari bapak atau ibu kepala puskesmas mengadakan paling enggak 1 minggu atau 1 bulan sekali pembersihan alat semua puskesmas. 1 puskesmas.
Jadi ibaratnya alatnya steril lah, siap digunakan. Saran saya sih. Ya. Kalau misal mati lampu ibu ya, usahakan ini matikan saklarnya. Habis itu kalau nyala, nyalakan lagi. Ya, langsung bisa dinyalakan. Tinggal dilihat dulu di sini, dia preset enggak? Coba saya matikan. Kalau alat ini dia nggak setting ulang. Kalau misal ibu 32, kan ada juga alat yang dimatikan dia reset di paling rendah. Kalau alat ini enggak. Jadi misal mati listrik, ibu usahakan matikan ini. Kayak ibu di rumah kan ada televisi, mati listrik kan pasti matikan televisi juga. Matikan dulu. Paling amannya lagi cabut anunya, kabel bawah. Sama kayak ibu punya televisi sama ya ibaratnya televisi lah. Kalau pas mati lampu cabut. Nggak usah. Kalau misalnya ibu masih setting 32, nggak usah diantar, langsung jalan. Kalau dia mau ibu mati lampu, mau nyalakan lagi, mau di setting 34, ibu harus setting lagi. Agak pasti langsung mati lampu. Makanya itu fungsi dari UPS yaitu. Jadi sedikit Ya, fokus lagi. ada apa itu? Mas tinggal ke? Sementara ibu setting 32, tetapi ada informasi dokter bahwa disuruh naikkan suhunya, usahakan baiknya tes keluar dulu, kemudian kita setting alat, tunggu stabilnya baru masukkan kembali. Kalau sebentar tidak apa-apa, karena suhu terjaga di sini mungkin ada paling lama 15 menit masih terjaga. 15 menit? 15 menit sampainya. Biasanya kalau kita setting biasanya naik dulu tinggi, nanti perlahan dia akan menstabilkan chambernya. Jadi misal kalau cuma 15 menit, 10 menit lah masih nggak apa di dalam. Kalau misal sudah sampai lebih dari 15 menit, usahakan bayi dikeluarkan dulu, kita atur lagi. Karena suhunya pasti turun, mengikuti suhu ruangan. Ada yang tanyakan? UPS kan ada lampunya juga. Kalau sudah UPS-nya sudah bunyi, listrik belum nyala kan kita bisa keluarkan bayinya. Semua alat pasti ada penunjangnya buat kesempurnaan alat itu. Semua alat nggak bisa sempurna, karena pasti ada kelemahannya masing-masing. Sama kayak elektronik lah.